Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini atau setelah sholat subuh ini kita seperti biasa pada pekan kedua Sabtu kita kajian subuh. Alhamdulillah. Bagi yang belum pernah mengikuti saya kajian tematis setiap pekan kedua Sabtu ini. Pada pekan kali ini saya membawakan tema yaitu fikih puasa, tafsir ayat surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian siam puasa yaitu Ramadan. Dan juga diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar tujuan puasa itu kalian ini menjadi takwa, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Acap kali banyak di dalam Al-Qur'an Allah selalu memanggil dengan wahai orang yang beriman, yaitu muslim yang telah masuk ke dalam maqam kemukminan. Saya ulang, muslim yang telah masuk ke dalam level kemukminan, yang telah beriman. Allah panggil selalu dalam Al-Quran dengan orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun ayat Allah panggil wahai orang Islam, wahai orang muslim. Tidak ada Allah panggil itu dalam Al-Quran. Selalu Allah panggil wahai orang mukmin. Kenapa demikian? Karena Allah akan memanggil khusus kepada muslim yang benar-benar telah beriman kepada Allah, yang telah beriman kepada malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, bahwa manusia ini kelak akan balik kepada Allah, iman kepada kabar baik, takdir baik, dan iman kepada takdir buruk, dan iman kepada kabar-kabar gaib. Apa itu kabar gaib? Yaitu adanya neraka, keyakinan iman adanya surga, keyakinan adanya siksa kubur, keyakinan nanti ada hisab, keyakinan nanti ada telaga kelak, keyakinan ada mizan yaitu timbangan Allah, keyakinan adanya sirat yaitu titian jalan, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal atau kabar gaib yang tidak mungkin seorang muslim akan mengimani itu kalau dia tidak betul-betul seorang muslim yang mukmin. Berarti kalau begitu pertanyaannya, apakah masih banyak muslim yang ngambang imannya? Banyak. Seorang muslim yang belum benar imannya kepada Allah, belum benar kepada imannya yaitu kepada Rasulnya dan seterusnya. Makanya Allah panggil dalam Al-Quran wahai orang mukmin, wahai orang yang beriman, orang muslim yang telah masuk ke dalam maqam keimanan.
Karena kalau Allah panggil dengan muslim, wahai orang muslim di Al-Quran, orang munafiknya kepanggil juga. Karena orang munafik itu dihukumi secara zahir, secara nyata ya dia muslim. Jadi muslim itu ada muslim yang fasik, fasik itu yang masih berbuat kemaksiatan, ada muslim yang munafik, muslim itu. Tapi kalau insya Allah mukmin beriman ya insya Allah bukan munafik, bukan fasik. Makanya Allah panggil di dalam Al-Quran wahai orang yang beriman. Selalu Allah memanggil orang muslim yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam konteks hubungannya dengan saum Ramadan ini Allah panggil yaitu dengan orang yang beriman. Muslim yang telah beriman kepada Allah. Dengan sebenarnya Allah panggil itu. Diwajibkan bagi kalian berpuasa Ramadan. Tentunya seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman dan seterusnya, ia akan terpanggil. Muslim itu akan terpanggil yang telah masuk ke dalam maqam kemukminan. Pertanyaannya, berarti kalau muslim yang dalam arti masih belum puasa Ramadan, ya berarti belum terpanggil oleh Allah. Kenapa? Karena belum beriman. Imannya masih belum beres. Imannya masih belum sempurna. Nah, itu saja. Pengkelompokannya itu begitu. Karena Allah mengelompokkan muslim itu demikian. Ada muslim yang dalam arti muslim fasik, ada muslim yang munafik, ada muslim yang mukmin. Itu Allah yang mengelompokkan, bukan kita. Allah sendiri yang mengelompokkan itu. Kita mau masuk kelompok yang mana? Tergantung kita. Itu demikian ya, tentang masalah Allah memanggil kepada orang-orang yang mukmin itu demikian. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran Allah memanggil yaitu dengan orang-orang mukmin, di mana spirit, ya, motivasi kita ketika kita yaitu menjalankan syariat Allah ini, Allah juga panggil agar kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Allah juga panggil orang beriman. Allah panggil dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah wal rasul. Wahai orang mukmin, wahai orang yang beriman, sambutlah Allah, sambutlah ajakan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul. Untuk apa? Menyambut Allah dan Rasulnya idza da'akum. Jikalau Allah ataupun Rasulnya mengajak kalian ke jalan yang lurus. Mengajak kalian untuk tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Sambut. Wahai mukmin, ajakan Allah dan Rasulnya. Allah enggak memanggil orang muslim. Allah manggil bukan orang yang hamba Allah yang masih dalam makom kemusliman. Allah enggak panggil itu. Allah panggil mukmin sehingga apa? Supaya kalau orang muslim yang telah mukmin pasti dia akan menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Jelas Allah katakan demikian. Ya, wahai orang mukmin, wahai orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan Rasul. Idza da'akum, jikalau Allah ataupun Rasul mengajak kalian untuk apa? Yaitu untuk menuju ke jalan yang lurus, untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sambut wahai orang muslim yang mukmin ajakan Allah dan Rasul tersebut. Apa hasilnya dari seorang mukmin itu yang menyambut ajakan Allah dan Rasulnya? Lima yuhyikum, agar Allah menghidupkan kalian, menghidupkan jiwa kalian. Orang muslim yang mukmin jiwanya itu akan hidup. Orang muslim yang telah masuk ke dalam makom kemukminan jiwanya itu akan hidup. Jiwanya ini akan selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Berarti muslim yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya jiwanya apa? Gersang. Jiwanya bisa mati dia. Kenapa? Karena belum beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Bayangkan saja muslim yang belum beriman saja, yang belum beriman benar saja, jiwa itu akan sakit, jiwa itu akan gersang, apalagi kekafiran, kekufuran. Hati itu akan mati. Waliyadzubillah. Hati itu akan terkunci dalam menerima kebenaran-kebenaran tersebut. Jadi muslim yang betul-betul mengajak, yang betul-betul akan menyambut ajakan Allah dan Rasulnya adalah muslim yang masuk ke dalam maqam kemukminan. Itu demikian. Baik, ini kata kuncinya kita dalam memahami tadi, wahai orang yang beriman,
telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Jadi Allah mengajak, memanggil muslim yang telah beriman, ya. Itu kuncinya demikian. Jikalau ada saudara kita muslim yang belum puasa Ramadan terang-terangan di jalan, maknanya dia belum beriman secara benar. Itu demikian. Baik. Bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahmakallah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yaitu bulan Ramadan. Agar kita di dalam bulan Ramadan tersebut kita ini betul-betul menjalankan yaitu puasa Ramadan. Sejarah puasa itu adalah seumur manusia itu sendiri. Umat-umat peradaban manusia, ya, dalam umat peradaban manusia di alam jagat raya ini dari Nabi Adam telah berpuasa. Bahkan umat-umat di luar Islam pada zaman dulu, zaman kuno, mereka juga berpuasa. Yaitu pada umat Yunani kuno, Mesir kuno, ya, Romawi kuno. Ya dulu sebelum Masehi, sebelum SM, sebelum Masehi. Cina, di orang-orang Cina kuno, di Asia Tengah, Asia Kecil, ya. Di belahan manapun umat manusia itu ada ritual-ritual puasa. Kita pun di sini pun di tanah Jawa pun juga ada ritual-ritual yang di luar Islam, yang tradisi itu demikian. Ya, puasa itu Allah syariatkan di dalam syariat ini. Ya, saya ulang bahwa puasa ini umat manusia di alam jagat dunia ini punya ritual-ritual dari zaman dulu. Zaman Romawi kuno, Yunani kuno, umat manusia semua, Mesir kuno mempunyai ritual-ritual puasa. Itu demikian dengan ajaran-ajaran bikinan manusia itu sendiri, cara-cara inovasi manusia itu sendiri. Ya, nah, sejarah puasa itu demikian. Ya, maka daripada itu para nabi, para rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu pun juga ada ritual-ritual puasa, syariat-syariat puasa, syariat-syariat siam, di mana yaitu pada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa misalnya pada zaman Nabi Nuh misalnya 3 hari per bulan, 3 hari per bulan itu ritual. Ya, puasa syariat pada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam puasa 40 hari. Ya, puasanya 40 hari. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu syariat Allah yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ritual atau syariat pada umat Muhammad ini kita yaitu diwajibkannya puasa Ramadan itu kapan? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Itu kewajiban puasa, kewajiban siam. Jadi pada waktu Rasulullah dan para sahabat di Mekah belum hijrah, belum ada kewajiban Ramadan. Belum ada kewajiban. Ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu turun di Madinah. Turun setelah Rasulullah hijrah. Kapan? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah itu diwajibkannya puasa sebelum perang Badar. Itu diturunkannya kewajiban puasa, kewajiban siam. Jadi pada waktu di Mekah sebelum Rasulullah itu hijrah, kewajiban itu belum ada puasa Ramadan. Apa ritual atau ibadah pada waktu Rasulullah itu di Mekah? Yaitu sholat. Sholat sudah ada. Biarpun kewajiban sholat pun turunnya juga di Madinah. Kewajiban sholat pun turunnya juga di Madinah. Kewajiban sholat itu. Ya, jadi ketika di Mekah Rasulullah sholat sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, tapi dengan sembunyi ketika di Mekah. Karena apa? Karena
Rasulullah belum mempunyai kekuatan saat itu. Musuh-musuh ya masih kuat saat itu di Mekah. Karena belum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya pindah ke Madinah, hijrah, baru turun kewajiban sholat, turun kewajiban puasa, turun kewajiban zakat, turun kewajiban jihad dan seterusnya. Itu periodenya ada periode di Madinah. Nah, pada waktu di Mekah Rasulullah itu puasa 3 hari per bulan. Setiap bulan puasa ketika di Mekah. Dan hari Asyura. Hari Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Itu ketika di Mekah. Jadi ketika di Mekah itu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah dengan para sahabatnya puasa itu 3 hari per bulan. Pasti menjadi suatu kewajiban. Dan puasa Asyura 10 Muharram. Setelah Rasulullah SAW itu pindah, yaitu hijrah ke Madinah, maka Allah mewajibkan tadi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada 3 tahapan, ada 2 tahapan pelaksanaannya. Ada 2 tahapan pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman di dalam surah Al-Baqarah tersebut ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang beriman puasa, lantas Allah mengatakan berfirman dalam ayat 184-nya ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu diwajibkan hari-hari tertentu. Maknanya bukan setahun penuh, bukan beberapa bulan, yaitu pada bulan Ramadan hari-harinya tertentu. Ayyamam ma'dudat 184 lanjutnya pada ayat 183 tersebut. Yaitu kalau tidak 30 hari atau 29 hari. Ayyamam ma'dudat. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran nanti paham. Ya, perlunya kita baca Quran ini yaitu harus kita paham. Baca Quran itu Bapak Ibu dapat pahala? Iya, dapat pahala. 1 huruf dapat berapa? 10. 1 huruf, bukan 1 kata loh nih. 1 huruf dapat pahala begitu gede, begitu besar. Tetapi akan baiknya seorang muslim itu memahami Al-Quran bukan lewat tarjemah. Tarjemah itu cuma pemindahan kata saja. Belum mengantarkan kepada kefahaman isi Al-Quran. Kepahaman isi Al-Quran itu lewat tafsir. Ya, Bapak Ibu membaca tafsir kalau tidak mempunyai latar belakang keagamaan yang kuat pun juga belum bisa memahami dengan sempurna. Itu pun tafsir, apalagi terjemah. Perlunya membaca Al-Quran itu dipandu oleh orang yang paham. Memang kerjanya memang memahami dakwah orang-orang yaitu para kiai, ustadz dan sebagainya. Jadi memahami agama ini harus dipandu. Memahami agama ini, membawa din itu harus dipandu, dibimbing oleh orang yang paham. Kalau tidak nanti bisa sesat cara memahaminya. Seberapa banyak orang yang otodidak, saya ulang, seberapa banyak muslim yang otodidak memahami Al-Quran dengan buku belaka, banyak yang ngawur, banyak yang salah memahaminya. Kenapa? Karena dia tidak punya latar belakang keagamaan. Seorang insinyur bangunan mau berbicara tentang masalah memahami agama secara mendalam atau secara setengah mendalam, nanti bisa salah dalam memahaminya. Kenapa? Memahami agama itu harus dari dasar. Ada ilmunya, tidak acak-acakan, enggak. Tiba-tiba dia memahami langsung ke tingkat universitas ibaratnya agama pemahaman, enggak. Harus dari dasar tingkat TK, SD, SMP. Memahami agama itu demikian. Supaya paham akarnya itu kuat. Memahami agama itu demikian. Ya, jadi memahami tafsir itu harus dipandu. Kalau tidak dipandu bahaya dalam memahami bagi orang awam, bagi orang yang memang bukan di bidangnya. Itu demikian, ya. Nah,
Jadi membaca Quran setidaknya harus kita ini paham dari tafsir Al-Quran tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu membaca yaitu Al-Quran, misalnya tadi kita membaca di dalam ayat tadi 184, ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari tertentu, maknanya adalah yaitu hari-hari di bulan puasa tersebut. Lantas Allah melanjutkan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit dari kalian ataupun bepergian ataupun safar, maka hitunglah hari-hari yang lain. Hitunglah hari-hari yang lain itu maknanya yaitu hari-hari yang ditinggalkan. Karena apa? Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang yang sakit maupun orang yang bepergian. Orang yang sakit itu maksudnya yaitu ketika pada bulan Ramadan dia terkena sakit yang nanti beberapa hari kemudian sembuh. Bukan sakit yang betul-betul kronis yang sama sekali diperkirakan atau divonis oleh dokter tidak sembuh. Itu bukan itu. Itu nanti hukumnya beda lagi. Tapi sakit yang sifatnya temporal. Yang dia pada hari-hari itu atau minggu di dalam bulan puasa Ramadan dia sakit. Beberapa hari boleh dia tidak puasa. Tetapi nanti qadha yaitu bayar. Yaitu dia bayar dengan puasa. Puasa qadha, bukan bayar qadha. Bayar apa? Bayar puasa. Ya, qadha, bukan fidyah, bukan. Orang yang sakit itu, yang sakitnya nanti sembuh lagi setelah selesai bulan Ramadan bayar puasa, qadha. Bayar itu maksudnya qadha, bayar puasa. Begitu juga orang yang bepergian, yaitu orang yang musafir yang bepergian, yang dia bepergiannya itu dalam hal-hal misalnya mencari nafkah, bepergian karena menengok orang sakit, mencari nafkah menengok orang sakit, ataupun berobat, ataupun mengantar anak sekolah dan seterusnya. Dalam madhab kita, dalam madhab ahlu sunnah, ada yang dalam madhab misalnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah orang yang bepergian karena maksiat. Dia bepergiannya karena maksiat, maka dia tidak puasa, tidak sah. Hukum musafir yang bepergiannya karena niat untuk bermaksiat. Ya, jadi hal-hal yang mubah boleh, hal-hal yang mubah maupun yang tadi hal-hal yang ada kemaslahatan tadi bepergiannya itu diperbolehkan apa? Itu diperbolehkan tidak puasa tapi bayar yaitu qadha puasa lagi jikalau sudah di bulan Syawal tentunya di bulan Syawal dia bayar hal itu. Nah, makanya daripada itu perlu diperhatikan jangan sampai kita punya hutang puasa qadha. Allah akan tagih itu kelak di akhirat nanti. Allah akan tagih itu. Siapapun yang punya hutang dalam syariat ini yaitu hutang misalnya tadi tidak pernah kita tidak puasa karena sakit atau bepergian, ya. Sakit atau pembergian itu adalah baik itu bisa lelaki maupun wanita, ya itu demikian. Dan hukum ini juga puasa atau bayar puasa qadha ini bagi wanita khusus dalam posisi yang bagaimana, yaitu posisi ketika dia haid atau datang bulan. Seorang wanita yang datang bulan wajib bayar, wajib qadha setelah nanti selesai Ramadan. Dan juga wanita ketika yaitu nifas itu juga bayar puasa, qadha puasa. Itu khusus bagi wanita. Adapun sakit maupun bepergian bisa lelaki, bisa wanita. Itu sakitnya yang bisa sembuh kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan tadi shaum Ramadan itu dengan tahapan 2 tahap. Yang tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan shaum Ramadan itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu kewajiban shaum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu. Ketika ayat itu turun, tahapan pertama adalah ikhtiyari. Orang-orang muslim mukmin saat itu
diperbolehkan puasa, diperbolehkan bayar fidyah. Itu tahapan pertama. Ketika di Madinah itu. Tapi tidak begitu lama. Jadi tahapan ayat kewajiban puasa itu turun, Ramadan itu turun kan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah orang-orang Islam saat itu mukmin, Rasulullah dan para sahabatnya saat itu diperbolehkan puasa atau bayar fidyah. Itu tahapan pertama. Itu saum Ramadan tersebut. Ya. Tetapi ketika turun ayat yaitu pada surat ke-185 ya, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. 185 bulan Ramadan itu diturunkannya Quran, di dalamnya itu terdapat petunjuk ya, dan penjelas dari petunjuk itu adalah ya Al-Furqan, yaitu pembeda dari hak dan kebatilan ya. Allah lantas berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati yang berada pada bulan Ramadan itu, maka puasalah. Ketika turun ayat 185 ini, maka tidak ada pilihan lagi. Yaitu wajibnya puasa Ramadan sebulan penuh tanpa pilihan. Jadi saya ulang, tahapan Ramadan itu ada 2 tahapan tapi tidak begitu lama. Tahapan yang pertama, umat Islam saat itu ketika ayat ini turun, boleh puasa Ramadan, boleh bayar fidyah. Itu tahapan pertama, tapi tidak begitu lama. Tapi ketika turun ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang dia mendapati, yang dia bersaksi melihat hilal bulan pada bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa total, bahwa puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari tanpa ada pilihan kembali. Itu tahapan puasa Ramadan tersebut. Jadi jelas ya, itu demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, macam dari puasa. Puasa itu mempunyai beberapa hukum. Puasa wajib, puasa yang wajib, puasa sunnah, puasa yang diharamkan, dan puasa yang makruh. Ini perlu kita pahami. Jadi puasa ini ada 4 macam hukum. Pertama, puasa apa? Shaum apa? Wajib. Kedua, puasa sunnah. Ketiga, puasa yang haram. Keempat adalah puasa yang makruh. Apa itu yang wajib? Yang wajib ini, 1, puasa Ramadan. Itu puasa wajib. 2, puasa shaum qadha, yaitu bayar. Yang tadi qadha, yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit, yang diharap sembuh. Kedua, bagi siapa? Musafir. Ketiga, wanita yang datang bulan ataupun nifas. Itu qadha, itu wajib. Itu hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Hutang kepada Allah. Siapa yang dia tidak membayar, Allah akan tagih, Allah akan hisab nanti kelak di akhirat. Yang keempat, yang ketiga adalah yaitu puasa kafarat. Puasa tebusan. Karena apa? Karena melanggar. Karena apa? Melanggar puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa? Wajib. Dosa. Dia tidak menyelaksanakan itu. Seperti apa? Yaitu seperti kafaratnya yamin, al-yamin. Apa? Puasanya orang yang melanggar sumpah. Puasa orang yang melanggar sumpah. Itu demikian. Wajib. Atau puasanya orang yang membunuh tanpa sengaja. Itu ada puasa di situ. Ya, dalam bab tentang pembunuhan yang tanpa sengaja pun itu ada puasa kafarat, puasa tebusan. Wajib puasa tebusan itu. Yang ketiga, kafarat sebenarnya bentuknya pilihan. Para ulama
urut dari 1, dari 2, 3. Tapi para ulama dalam madhab yang lain boleh pilih. Apa puasa kafarat? Ketika seseorang di bulan Ramadan suami istri melakukan hubungan intim, persetubuhan di bulan Ramadan, itu dia puasa kafarat. Tapi harus milih dulu. Madhab yang pertama harus dari atas dulu. Harus dari atas melakukan apa itu? Membebaskan budak. Karena zaman sekarang tidak ada budak. Zaman sekarang. Pasti zaman sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafarat. Itu puasa kafarat. Kenapa? Melanggar dia. Melanggar di bulan Ramadan. Karena melakukan yaitu hubungan badan suami istri. Itu kafarat 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak sanggup, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Itu pilihannya. Itu puasa kafarat. Jadi saya ulang, puasa kafarat itu seperti tadi. Puasa ketika dia melanggar sumpah. Puasa kafarat tebusan yaitu ketika seseorang membunuh dengan tanpa sengaja, itu ada puasa di situ. Yang ketiga tadi yaitu suami istri yang melakukan yaitu hubungan badan pada siang di bulan Ramadan. Ya, itu puasa apa? Kafarat. Yang keempat puasa nazar. Puasa wajib itu nazar. Apa nazar? Dia janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Jikalau anak saya sembuh, jikalau anak saya sembuh dari sakit, saya akan puasa 4 hari. Itu wajib. Anaknya sembuh. Anaknya sembuh dari penyakitnya. Maka dia wajib untuk puasa 4 hari. Disebut puasa apa? Nazar. Wajib hukumnya. Jadi puasa itu hukumnya 4. Tadi yang pertama adalah apa? Puasa wajib. Puasa wajib itu apa saja? 1, Ramadan yang puasa wajib. 2, puasa qadha, bayar tadi, bayar. Seperti musafir, orang yang sakit, perempuan datang bulan. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Yang keempat puasa wajib, puasa nazar. Puasa nazar. Ini kita harus tahu. Banyak yang kaum muslimin nggak paham hal ini. Banyak yang nggak paham. Orang dari minal awamin, orang-orang muslim yang awam nggak ngerti ini, nggak paham. Ya mungkin kita yang paham, tapi banyak kan kaum muslimin, jutaan kaum muslimin belum paham. Kenapa? Nggak pada memperdalam agama Islam ini. Din Islam ini asing bagi kita, bagi orang-orang muslim yang tidak mau belajar terhadap Islam. Asing, betul-betul asing. Jadi seperti Rasulullah SAW katakan, Ja'al Islam gharib, fasaya'udul Islam gharib kama bada'a. Dan betul terbukti zaman sekarang. Islam tuh dulu datang Pak Ibu dengan keadaan keterasingan. Dulu Islam datang. Ketika Islam datang, hukum-hukum Allah perkenalkan kepada masyarakat saat itu dianggap asing. Dianggap nyeleneh. Iya, sehingga ditentanglah Rasul. Iya. Ya, kalau dulu Islam itu dianggap asing oleh siapa? Oleh orang luar di luar Islam. Bukan orang muslim. Pantes. Ya nggak apa-apa, wajar kok. Orang di luar Islam menganggap ajaran Islam aneh, nggak jadi masalah itu. Tapi yang paling aneh kata Rasulullah, fasaya'udul Islam gharib kama bada'a. Akan datang Islam menjadi asing seperti awalnya, seperti awal permulaan. Kalau dulu yang merasa asing itu adalah orang di luar Islam, sekarang yang merasa asing, yang terasing dengan hukum Islam siapa? Orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri. Jadi terhadap ajaran Islam asing dia. Ya kenapa? Yang dianggap enggak tidak mau belajar, dianggapnya ngarang, dianggapnya tidak ada di dalam buku-buku itu dan seterusnya. Itu demikian ya. Maka daripada itu perlunya kita ini belajar dari hal tersebut. Belajar, maksudnya belajar itu kita meningkatkan keilmuan kita ya. Lantas tadi sudah selesai 4 macam hukum macam-macam puasa. Yang pertama adalah yaitu puasa wajib tadi sudah. Kedua adalah puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah kita tahu semua kan? Seperti apa? Senin, Kemis. Ya kan? Puasa Ayyamul Bid yang 3 hari per bulan. Puasa apa lagi? 6 Syawal nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Itu
puasa sunnah. Yang ketiga apa? Yang ketiga jenis dari yang puasa yang haram. Puasa yang haram di dalam syariat Islam. Kapan itu? Yaitu puasa pada hari raya. Ketika hari Idul Fitri. Puasa pada hari Idul Adha. Haram puasa di situ. Allah mengharamkan itu. Dan puasa pada ayamut tasyrik. Kapan tuh ayamut tasyrik? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu puasa yang diharamkan. Ya, itu puasa yang diharamkan. Iya. Lantas puasa apa? Yang keempat makruh. Yang makruh. Makruh itu adalah yaitu ketika seorang muslim yang berpuasa, yaitu ketika dia ragu-ragu apakah ini sudah masuk ke bulan yang selanjutnya ataukah belum. Contoh misalnya di bulan Sya'ban, dia menganggap bahwa ini sudah masih di bulan Sya'ban, ya, masih di bulan Sya'ban. Yang satu lagi muslim yang satu menganggap bahwa ini sudah masuk di bulan Ramadan, sehingga dia berpuasa ataupun tidak, dia ragu-ragu di situ. Karena apa? Ngelihat hilal pun juga belum nampak, ya, ngelihat hilal juga belum nampak. Jadi ada yang meragukan di situ, maka puasanya makruh. Jadi puasa yang ada keraguan jangan dilakukan. Apakah sudah masuk ataukah belum dan seterusnya, itu demikian. Jadi harus pasti puasa itu demikian, yaitu dengan melihat hilal. Nah, maka daripada itu perlu sedikit saya katakan di sini bahwa Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit itu yang biasa yang setiap akhir bulan atau mengawali awal bulan, yaitu melihat bagaimana bulan ini nampak. Sudah nampak dengan sekian derajat dan seterusnya. Kalau saya bicara masalah ini akan panjang lagi, karena sekarang sudah beberapa tahun di negeri kita ini sedang yaitu terjadi silang sengketa masalah hal ini. Yang satu pakai metode hisab, yang satu pakai metode yaitu tetap pakai hilal. Itu demikian. Ya. Jadi tentunya hisab ini hanya sebagai penunjang saja, tetap harus ditopang dengan ru'yat, yaitu dengan melihat hilal. Itu demikian. Bagaimanapun juga harus melihat hilal. Hisab ini hanya untuk menopang saja. Menopang itu memperkuat dari hilal. Itu demikian. Ya, karena Rasulullah mengatakan karena hilal itu tidak bisa melihat hilal itu tidak bisa dihilangkan dalam syariat Islam. Kalau hilal ini melihat ru'yat hilang berarti menghilangkan syariat. Menghilangkan syariat Islam. Jadi tetap melihat bulan itu adalah tetap akan ada sampai sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena itu bagian daripada syariat Ramadan. Ya, puasa itu sendiri. Ya, jadi hisab hanya sebagai penunjang saja. Ya, memperkuat dari hisab tersebut. Ya, baik. Ya, jadi itu puasa ada 4. Yang pertama tadi saya ulang, yang puasa wajib, puasa yang haram, puasa yang sunnah, puasa yang diharamkan, dan puasa yang makruh. Ya, kita sudah hal tersebut kita sudah memahami hal itu semua. Baik. Mas muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu saya akan bawakan yaitu dari tentang hal-hal yang berkenaan tentang puasa Ramadan tersebut, ya. Supaya kita lebih sempurna dari hal memaknai dari Ramadan tersebut. Baik. Yang pertama, rangkaian dari saum Ramadan ini. Setelah kita memahami tadi wajibnya puasa, kita sudah tahu ayatnya, kapan diturunkan, di bulan apa, tahun berapa, kita sudah paham semua tadi kewajiban. Dan bagaimana bagaimana bentuk Rasulullah puasanya ketika di Mekah kita sudah kaji. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya cara Ramadannya dengan 2 tahap kita sudah kaji. Kita sudah paham itu semua. Sekarang kita memahami tentang bagaimana syariat Ramadan itu sendiri. Yang pertama, jangan lupa niat. Itu rukun daripada saum Ramadan. Semua para madhab tidak ada satupun yang tidak mengatakan akan wajibnya yaitu niat puasa tersebut. Bahkan Rasul mengatakan
man lam yubayyitis siyam qoblal fajr fala siyamalah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya yaitu tidak sah puasanya. Jadi niat puasa Ramadan, niat puasa wajib itu harus dengan niat. Kapan niat itu? Yaitu sehabis terbenamnya matahari, yaitu ketika kita berbuka itu dimulainya. Ketika kita berbuka, kita niat untuk besok. Sampai kapan waktunya? Sampai waktu subuh. Itu waktu dari niat itu. Karena Rasulullah jelas mengatakan barang siapa yang tidak niat puasa Ramadan maknanya, maka dia tidak ada puasa baginya, maknanya puasanya tidak sah. Karena Rasul mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal semua apapun Allah akan catat. Allah akan catat semua amal itu karena apa yang diniati di dalam hati kita. Niat kita itu apa? Hanya Allah yang tahu. Dan setiap apa yang diniatkan itu Allah akan memberi, yaitu suatu pahala dari apa yang diniatkan tersebut. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa yaitu niat hal tersebut ya. Maka selanjutnya yang kadangkala kita ini terlena di dalam hal tersebut yang banyak kita tidak menggampangkan hal tersebut. Yang kedua adalah yaitu masalah iftar. Iftar itu apa? Yaitu buka puasa. Banyak yang kita kaum muslimin yang lengah, yaitu menyegerakan iftar, menyegerakan buka puasa. Caranya yang sunnah semua para ulama kita menjelaskan dari berbagai kitab. Air dulu sebagaimana Rasulullah SAW. Air dulu, setelah itu baru mengambil yaitu makanan-makanan. Kalau zaman dulu Rasulullah SAW yaitu mengambil korma. Ada riwayat Rasulullah mengambil yaitu korma dulu yaitu rutop. Rutop itu korma yang apa? Basah dan tamar. Bahasa Arab membedakan antara rutop. Rutop itu korma yang basah. Rutop yang sekarang juga kita dijual di sini banyak rutop. Ya, dan rutop itu yang masih dalam pohon, yang masih basah itu. Kalau di sana kan tinggal metik doang, tinggal makan, gitu kan. Dalam bahasa Arab disebut dengan tamar itu adalah korma, yaitu korma yang kering yang kita beli, yang di dus-dus itu, yang di packing ya, itu tamar namanya, itu demikian. Itu makan itu. Ya, tetapi ada satu riwayat yaitu Rasulullah minum dan para sahabat minum baru makan korma tersebut. Atau kalau kita ya boleh makanan yang manis-manis, terserah mau korma boleh, mau makanan yang manis-manis boleh, tapi minum dulu. Kenapa? Karena doanya zahabat dhama wabtatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Apa sih zahabat dhama? Zahabat dhama itu adalah telah hilang haus. Wabtatil uruq, telah basah nih kerongkongan. Wathabatul ajr, dan tetapnya pahala dengan izin Allah insya Allah. Makan korma gimana mau hilang haus? Gimana coba makan korma ataupun kolak dulu dimakan? Ya kan karena hilang haus. Ya mau makanan apa itu? Makanan yang lain. Iya. Jadi air dulu sunahnya, setelah itu baru. Kenapa? Karena setelah air baru kita berdoa. Dhahabat dhama wabtatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Itu sesuai dengan doa kita. Hilang dahaga. Ya, basah ini tenggorokan kerongkongan. Kenapa basah? Ya karena cairan kan, ada cairan yang masuk. Bentuknya kan cairan kan? Betul kan? Itu sunahnya demikian. Setelah itu baru makan yang tadi hidangan-hidangan itu. Dan jangan lupa, jangan terlalu lama. Makanya jangan makanan yang berat dulu, nanti maghribnya kebanyakan banyak yang akhir. Karena banyak makanan yang nasi dulu dan sebagainya. Yang ringan aja dulu air, yang ringan baru sholat. Itu perlu diperhatikan oleh kita. Itu demikian ya. Itu masalah iftar. Dan jangan lupa doa di situ.
Karena Rasulullah mengatakan Allah akan mengabulkan setiap doa ketika orang saat apa? Iftar. Allah tidak akan mayuradullah, tidak akan menolak doa yang dipanjatkan ketika seorang apa? Sedang buka puasa. Jadi ketika kita sudah berdoa kepada Allah tadi dhahabat dhama' dan seterusnya tadi, kita doa diselipin. Doa apa? Doa kita masalah diri kita, kesehat supaya kita sehat, panjang umur kita, mendapat keberkahan anak saudara kita, anak keluarga kita. Apa saja kita doa. Setelah itu baru kita makan. Jangan lupa itu banyaknya kaum muslimin yang meremehkan hal ini. Ya, jadi sebentar saja kita menyelipkan. Coba 30 hari ataupun 29 hari kita berdoa. Setiap kita apa? Berbuka. Temanya beda-beda kita. Maksudnya tema doanya kita beda-beda Allah. Lah kalau satu aja yang dikabulkan oleh Allah dari 29 hari. Ya Allah Pak, Bu. Satu aja yang dikabulkan oleh Allah dari 29 hari ketika kita apa? Buka. Satu saja yang dikabulkan oleh Allah. Luar biasa kita. Coba kita kesadaran hal itu. Dan kita kesadarkan kepada saudara kita. Kepada keluarga kita. Kepada anak kita. Kita ajarkan hal itu supaya dia paham. Nak, kamu doakan bapak ibumu ya. Supaya bapak ibu sehat ya. Kita ajarkan kapan itu Pak, Bu. Ketika kamu mau. Setelah apa? Setelah berbuka. Atau yang kedua sebelum apa? Berbuka. Itu tempat yang apa? Tempat yang ijabah. Jadi sebelum buka. Sebelum berbuka pun itu juga tempat yang apa? Tempat yang mustajab dalam berdoa. Yang Allah insya Allah memberikan itu. Jadi sebelum, dalam satu riwayat, sesudah tadi. Ketika kita minum, kita berdoa. Tadi dhahabat dhama, kita berdoa yang apa? Yang yasir. Yang yasir itu yang ringkas. Lantas kita menikmati hidangan hidangan kecil tersebut. Itu tempat-tempat yang berdoa itu sebelum dan sesudah. Itu demikian. Ya, baik. Maka daripada itu hal-hal yang perlu kita apa? Yang perlu kita pahami dan supaya kita kaum muslimin sempurna. Yang ketiga adalah masalah sahur. Ini banyaknya kaum muslimin yang menggampangkan. Sahur itu Rasulullah dengan para sahabatnya itu, para sahabat kira-kira 50 ayat mau adzan. Takhirnya sahur. Diakhirkan sahur. Kalau tadi apa? Iftar, buka, disegerakan. Tapi kalau takhir, sahur diakhirkan. Kapan itu diakhirkannya? 50 ayat kadarnya. Ketika orang baca 50 ayat, lihat di situ. Ya, mulai sahur kira-kira orang baca 50 ayat. Kira-kira berapa menit ya? 15 menit kali ya. Mungkin 15 menit. Ya, itu pada zaman Rasulullah. Jadi ketika ditanya kapan itu makna apa itu waktunya itu takhir sahur itu kapan? 50 ayat. Kira-kira orang baca 50 ayat. Kira-kira berapa menit? Ya kira-kira aja. Mungkin kalau sekarang adalah 4.38 ya. 4.38 adzan subuh 4.38 kira-kira ya 4/4. 4.20 bisa enggak kira-kira kita di situ. Kenapa? Karena malaikat mendoakan. Innal malaika yusholluna 'alal mutasahhirin. Subhanallah. Sesungguhnya malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Itu malaikat mendoakan kita. Kapan tempatnya? Ketika takhir. Jadi kalau ada kesalahan dari kita kaum muslimin yang sahurnya jam 1, jam 2, jam 3, langsung sahur kok jam 1. Sahur kok jam 2. Padahal Rasul mengatakan bahwa sahur itu apa? Barokah. Sahur barokah. Ya, sahur itu adalah barokah. Di mana tempat kebarokahnya sahur? Yaitu kapan? Ketika tadi di dalam takhir tadi, dalam waktu-waktu takhir itu. Karena malaikat mendoakan di situ. Apa kita nggak mau didoakan oleh malaikat kita? Ya Allah. Dan sahur itu adalah tempat mustajab juga kita berdoa di situ. Sahur yang takhir itu. Jadi jangan terlalu awal. Ya, jadi tidak akan mendapatkan barokah kalau sahur yang awal itu. Tidak nyunah dan tidak mendapatkan barokah. Ya, itu demikian. Ini yang harus kita pahami tentang hal tersebut. Karena malaikat itu mendoakan apa? Orang-orang yang sahur yang takhir tersebut. Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, halumma ilal ghada al mubarak. Halumma ilal ghada
al-mubarak. Ayo mari, kata Rasulullah, ayo makan hidangan yang berkah ini, yaitu ketika sahur. Kapan itu? Ketika yaitu waktunya adalah ketika takhir. Itu yang perlu harus dipahami oleh kita bersama. Ya, maka daripada itu jangan lupa kita juga berdoa ketika kapan? Ketika kita di hari-hari tanggal berapa? Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Dalam satu riwayat malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada satu riwayat khusus 21, 23, 25. Riwayat Muslim. 3 hari. Jadi ada riwayat ganjil, ada riwayat yang menyebutkan 21, 23, 25. Ada yang begitu, riwayat Muslim juga. Ya. Itu hari diturunkannya yaitu Lailatul Qadar. Pasti di 10 terakhir. Di 10 terakhir pasti di situ hari di situ. Ya, malam 21 sampai di 29. Kita di situ perbanyak doa. Karena tadi Allah mengatakan bahwa syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kapan itu? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini memang ada khilaf kapan itu Lailatul Qadar itu. Karena kalau kita lihat Quran itu diturunkan yaitu Allah dari di mana? Dari tempat Lauhul Mahfudz. Itu Al-Quran. Allah turunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah Allah turunkan ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Ini urutan apa? Quran itu turun. Dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Baru ke langit dunia, baru ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Iya. Di sini terjadi khilaf, apakah dari langit dunia ke Rasulullah itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar di situ, ataukah yaitu ketika dari Baitul Izzah ke langit dunia itukah yang disebut yang Lailatul Qadar? Itu khilaf para ulama. Ya, intinya tidak mengapa. Mau dari Baitul Izzah ke langit dunia atau dari langit dunia ke Rasulullah tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa itu maksudnya tidak jadi masalah. Tetap Lailatul Qadar di malam-malam itu. Di malam-malam itu. Nah, makanya kita berdoa di malam itu. Berdoa di malam itu. Yang ada suatu riwayat Rasulullah ajarkan kepada Aisyah di situ apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Itu Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul af, engkau menyukai yaitu kemaafan, ya, yang Rasulullah sangat ya memaafkan hambanya. Fa'fu anni, ya Allah, berikan aku maaf ya Allah. Itu doa. Pada kapan? Malam Lailatul Qadar di situ. Dan biasanya dibaca menjelang maghrib. Ada sebagian kaum muslimin dibaca menjelang maghrib. Maksudnya menjelang maghrib itu apa? Menjelang buka. Jadi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca pada malam-malam Lailatul Qadar itu. Kita berdoa sebanyak-banyaknya di situ. Kita berdoa sebanyak-banyaknya di situ di 10 hari tadi. Yaitu di hari-hari apa? Hari yang ganjil tersebut, ya. Lantas jangan lupa selanjutnya, ya. Apa itu? Yaitu ketika ada orang yang memberikan kepada kita, yaitu apa? Yang memberikan kepada kita apa? Takjil. Bahasa kita takjil. Apa itu memberikan apa? Buka puasa. Kadangkala kita ini tidak mendoakan orang yang memberikan makan tersebut, ya. Saya bawakan dari suatu riwayat-riwayat, ya. Bagaimana ketika orang-orang yang Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang yang memberikan makan buka puasa. Jangan lupa itu. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita orang yang memberikan makan buka puasa. Jadi kalau kita diberikan oleh seseorang buka puasa,
ya kita, tetangga kita mengantar, misalnya saling mengantari, saling memberi hidangan antar tetangga, atau bersifat personal, pribadi-pribadi, atau di sini adalah takmir masjid ketika menerima, yaitu ini apa? Menerima untuk buka puasa. Takmir masjid pun mendoakan kepada orang tersebut yang memberikan hidangan untuk orang buka puasa. Apa itu doanya? Yaitu riwayat Muslim, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Itu kalau apa? Kalau pribadi sifatnya. Jadi kalau misalnya ada orang memberikan ini Pak untuk buka puasa ya, kita doakan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah dia makan ya Allah sebagaimana dia memberikan makan kepada aku. Ya Allah, berilah dia minum ya Allah sebagaimana dia memberi minum kepada aku. Ketika kapan? Ketika antar pribadi. Ya. Ini doa ini dikomentari oleh para ulama, Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah dia makan sebagaimana memberi makan kepada aku. Makan di mana? Di akhirat. Dan berilah dia minum ya Allah sebagaimana dia memberi minum kepada aku, yaitu orang yang memberi buka puasa. Minum di mana? Di akhirat nanti. Itu Rasulullah ajarkan begitu. Ya, tapi kalau misalnya memberikan yaitu orang banyak memberikannya, ya orang banyak misalnya memberikan itu misalnya banyak orang gitu, memberikan banyak orang. Itu bisa didoakan dengan bagaimana riwayat Muslim juga, Allahumma ighfir lahum ya warhamhum ya wa barik fima razaqtahum. Itu doa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah bagi mereka, berikan rahmat bagi mereka, dan berikanlah yaitu keberkahan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Itu doa kepada orang yang memberikan apa? Buka puasa. Ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Itu doa kepada orang yang memberikan misalnya hidangan puasa. Ya, memberikan hidangan puasa. Nah, ada pertanyaan, kadangkala Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah berikanlah ampunan kepada mereka, berikan rahmat kepada mereka. Dianggapnya Allahumma ighfir lahum warhamhum bagi orang yang mau mati saja atau orang yang mati saja. Enggak. Ya kan? Doa jenazah kan begini juga kan? Ya, jadi Allahumma ighfir lahum warhamhum itu bukan untuk orang yang sudah mati saja, bukan. Ya, jadi jangan dianggap loh ini kan doanya orang mati ini, loh enggak. Ya Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kita juga dibutuhkan yang kita masih hidup ini agar Allah mengampuni kita. Kita butuh didoakan oleh seseorang agar kita diampuni oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Kita butuh itu. Itu kita butuh hal tersebut ya. Itu hal-hal yang jangan dilupakan hal tersebut. Jadi ketika ada orang memberikan yaitu hidangan ataupun buka puasa, kita doakan kepada orang yang memberikannya. Itu demikian. Itu hal-hal yang krusial, yang penting sekali bagi kaum muslimin yang banyak terlupakan atau lengah dalam hal tersebut ya. Yang lainnya insya Allah kita sudah paham semua ya. Demikian. Saya sudahi. Ya, ada hal-hal yang belum jelas misalnya? 1-2 orang silakan. Ya silakan. Salam. Ya, baik. Pertanyaan yang menambah kita wawasan. Bagaimana kalau puasa Ramadan itu diniatkan untuk sebulan? Madhab Abu Hanifah rahimahullah mempunyai paham yaitu niat itu di awal hari untuk 1 bulan. Di awal hari Ramadan untuk 1 bulan. Itu demikian ya. Tapi jumhur ulama kita yaitu dari berbagai madhab, baik madhab Abu Syafi'iyah, Malikiyah, Al-Hanabilah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur mengatakan bahwa yang namanya niat itu adalah setiap hari. Setiap hari, maknanya yaitu dari tadi terbenamnya matahari mulai dari berbuka dimulai sampai sebelum waktu subuh. Itu jumhur. Lantas bagaimana? Kalau saya selama ini
Saya niat dengan 2. Saya niat tetap per hari. Dan saya niat di awal puasa 1 bulan. Jikalau manusia ini adalah al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jikalau kita ini kan manusia kan tempatnya salah dan pelupa. Jikalau kita lupa, memang lupa, kita sudah punya cadangan niat yang sudah kita niati 1 bulan. Itu bahasa saya. Kita sudah mempunyai niat untuk 1 bulan. Jikalau lupa. Tapi tetap rajihnya adalah setiap hari. Kenapa demikian? Para ulama panjang lebar membaca di dalam kitab-kitab fikih tentang hal niat di dalam puasa ini. Bisa saja Pak, awal-awal dia misalnya niat biarpun dia sudah 1 bulan. Orang niat itu bisa, niat manusia ini bisa berubah satu dengan yang lain. Bisa berubah niat. Ya, yang namanya manusia itu kan kemana angin bertiup dia akan ikut ke sana. Karena hati manusia itu apa? Berubah-ubah. Ya, itu kenapa sih kok tetap harus diniatkan dalam setiap hari supaya kita ini akan mempunyai yaitu ketetapan jiwa bahwa kita diniat untuk hari itu kita puasa. Terus kita puasa. Itu lebih banyak maslahatnya dan lebih tepat hal tersebut karena manusia ini berubah-ubah. Ya, niat orang ini, motivasi manusia ini bisa berubah-ubah. Kalau itu di awal saja sampai 1 bulan tersebut, hal tersebut ya. Ada juga yang mengatakan kan orang sahur itu kan sudah niat mau puasa. Ya, sahur memang benar mau puasa, tapi ingat ada orang yang sahur itu kita nggak ngerti motivasi sahur. Bukankah sahur itu sekarang sudah menjadi tradisi? Sahur sudah menjadi tradisi juga. Dia sahur itu karena Allah, apa karena bukan Allah? Kita nggak tahu. Maka itu kita nggak tahu bahwa orang puasa sahur sudah dianggap sudah niat, belum tentu juga. Maka kita lebih baik kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla untuk hal tersebut dan tidak perlu dilafatkan. Tidak perlu dilafatkan. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tempat niat di hati. Kalau puasa sunnah tidak perlu niat boleh. Misal kita puasa Senin Kemis. Terus kita habis subuh. Kita habis sholat subuh kita pulang ke rumah. Terus kita mau niat puasa sunnah boleh. Bahkan bukan habis subuh saja masih agak gelap. Jam 8, jam 9, jam 10 pagi. Asal kita belum kena makanan itu sehabis subuh. Kita niat untuk puasa sunnah boleh. Para ulama mengatakan sebelum zuhur. Batasnya di situ. Kalau puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah boleh. Di siang hari boleh sebelum zuhur puasa sunnah karena Rasulullah SAW pernah menjalankan hal itu. Tapi kalau puasa Ramadan setiap hari itu yang ditetapkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Kalau ada saya tutup. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudahi kajian kita, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi kita semua. Semoga puasa kita, saum kita Allah berkahi, ya. Allah berkahi dengan niat kita insyaallah yang ikhlas. Karena keikhlasan ini tidak ada yang tahu, hanya Allah semata. Sebagaimana tadi saya katakan, hanya Allah semata. Karena keimanan itu, karena Allah panggil di dalam sunnahnya, ya. Rasulullah mengatakan di dalam sunnahnya mengatakan tadi yang iman tadi kan Allah panggil dengan orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah panggil bagi orang yang muslim yang mukmin. Begitu juga Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman. Sekali lagi iman. Ya, jadi Allah dan Rasulnya mengingatkan kita bahwa apapun kita beramal soleh itu harus dengan iman. Ya, puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban mengharap pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Dan dalam hadis yang lain, dalam sholat tarawih. Jadi motivasi datang ke masjid untuk sholat tarawih itu apa? Rasulullah katakan man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan sholat tarawih, menjalankan sholat tarawih dengan iman, ikhlas karena Allah. Datangnya ke masjid itu karena Allah.
untuk melakukan sholat tarawih iman dan wahtisaban penuh, yaitu pahala, mengharap pahala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang sebelumnya itu, dosa-dosa kecil tentunya. Jadi iman, sekali lagi iman, karena setiap amal ibadah diterima kalau dia sudah muslimnya mukmin, muslimnya telah mukmin. Allah katakan man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh muslim, baik itu sholatnya, puasa Ramadan, zakatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, beramal soleh, baik itu laki maupun perempuan yang melaksanakan itu semua amal soleh, dia harus masuk ke dalam makom apa? Makom kemu'minan. Bukan muslim. Yang tadi saya katakan, muslim itu ada muslim apa? Muslim yang munafik, muslim apa? Muslim yang fasik, muslim yang mukmin. Mau masuk mana kita golongan ini? Yang menggolongkan siapa itu tadi yang saya katakan? Siapa yang menggolongkan itu? Kita manusia? Allah. Yang menggolongkan itu Allah, bukan kita, bukan manusia, bukan Rasul yang menggolongkan hal itu. Tinggal kita pilih mau masuk yang mana. Muslim itu. Makanya selalu dalam Al-Qur'an Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu rahasianya itu tersebut. Baik. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kepada kita kesehatan selalu selama kita menempuh ibadah Ramadan ini. Allah berikan semuanya, yaitu keberkahan, apapun keringanan dalam ibadah kita ini insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu hidayah taufiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita insya Allah yaitu berkah ilmu, berkah umur kita, berkah harta kita, sehingga kita dalam menjalankan ibadah ini ringan, kita tidak merasa berat. Karena apa? Karena bersihnya jiwa kita, bersihnya hanya yaitu hati kita selalu condong hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup. Walafu minkum. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ya, dan insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.